Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dalam mengelola data curah hujan terkhusus di Kabupaten Tanah Bumbu. Kelompok 6 ini beranggotakan Elsya Tiarawati, Muhammad Sahibul Mi'raji, Talina Pranoto, Nisbi Ramawati, Nur Hikmah Ramadana, dan Reina Nursofa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke step yang pertama. Langkah pertama, kita akan mendownload data curah hujan Kabupaten Tanah Bumbu di aplikasi data NASA PowerDep. Kemudian kita akan menentukan lokasi, yaitu di Tanah Bumbu. Setelah mendapatkan titik koordinat, kita masuk ke single point. Di single point kita memilih agroklimatologi. Kemudian untuk temporal level kita akan memilih daily. Untuk rentang waktu yang kita pilih adalah 30 tahun dimulai dari Januari 1994 sampai Desember 2023. Kemudian kita akan memilih parameter di humidity, yaitu di bagian precipitation dan precipitation EMRG. Kemudian kita memilih CSV dan mensubmit. Kemudian data yang kita download tadi kita buka di aplikasi Excel. Kita pilih tabel pertama dan kita akan blok sampai akhir angka. Setelah itu kita akan masuk ke data, kemudian ke teks ke kolom, kita pilih berikutnya, kita pilih koma, kemudian berikutnya, kemudian selesai. Dan hasil akhir dari langkah tersebut, data yang kita dapat telah terbagi menjadi 3 kolom. Yang pertama, isi bulan Januari. Untuk kolom kedua, isi dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Selanjutnya, isi Februari. Kemudian isi dari tanggal 1 sampai 28 sesuai dengan bulan Februari di tahun 1994. Begitupun selanjutnya sampai tahun 2023. Untuk mempermudah perhitungan, klik kolom protektor lalu kita warnai. Kemudian setelah menambahkan bulan dan tanggal di masing-masing tahun, lalu kita akan mencari rata-rata curah hujan di setiap bulannya dengan cara memasukkan rumus. Sama dengan sum, lalu klik data pretektor dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31. Ulangi cara berikut. Setelah kita melengkapi datanya, kita akan mencari total setiap tahunnya dari bulan Januari hingga bulan Desember dengan cara memasukkan rumus sum blok dari bulan Januari hingga bulan Desember. Lalu tarik hingga tahun 2023. Akan mendapatkan total semuanya. Kemudian
kita mencari rata dengan cara memasukkan rumus average, lalu blok dari bulan Januari tahun 1994 hingga tahun 2023. Tarik hingga bulan Desember. Jika ada lebih dari 2 angka di belakang koma, maka kita akan kurangi hingga 2 angka saja di belakang koma. Kemudian kita masukkan rumus untuk mencari bulan kering dan bulan basah. Ubah K15 sesuaikan dengan kolom di bulan Januari dan di tahun 1994. Tarik hingga bulan Desember. Kemudian aplikasikan rumus ini ke semua tahun di setiap bulannya. Lalu kita akan mencari bulan kering di tahun 1994 yang ditandai dengan angka 1, yaitu ada 2. Kemudian bulan basah yang ditandai dengan angka 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aplikasikan di setiap tahunnya. Step selanjutnya yaitu mencari data debit sungai yang berada di sekitar daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Lalu didapatkan data debit yaitu Sungai Kusan 18,35, Sungai Satuy 9,15, dan Sungai Dua Laut 9,92. Selanjutnya yaitu mencari data CH. Data CH didapatkan dari data curah hujan yang telah diolah. Lalu pada Sungai Kusan didapatkan pada bulan Januari yaitu 220,61. Sungai Satuy diambil dari data di bulan Mei 76,07 tahun 2023. Selanjutnya yaitu Sungai Dua Laut diambil pada bulan Desember yaitu 387,37. Step selanjutnya yaitu kita blok data CH dan data debit, lalu sisipkan dan pilih grafik sebar. Lalu pilih salah satu titik, tambahkan garis trend, centang di bagian tampilkan persamaan pada bagan, dan centang tampilkan nilai R kuadrat pada bagan. Lalu akan didapatkan hasil persamaan dari data debit sungai di sekitar daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dari persamaan grafik yang telah dibuat, didapatkan hasil persamaan B sama dengan 0,0093 dan C 10,595. Selanjutnya, kita membuat kolom baru lagi dengan bulan dan tahun. Pertama, kita memasukkan rumus, pilih kolom persamaan B, lalu kalikan dengan nilai kolom bulan Januari tahun 1994. Lalu tambah dengan kolom persamaan C. Kunci persamaan B dengan memencet tombol F+N. Lalu kunci persamaan C dengan perlakuan yang serupa. Enter persamaan tersebut, lalu tarik hasil tersebut hingga ke Desember. Lakukan hal yang serupa di setiap tahun.
Setelah data terisi dengan lengkap, maka kita akan membuat kolom baru dengan yang berisikan tahun, debit bulanan, Januari. Saya di sini akan mencontohkan bulan Januari. Lalu ada urutan nomor debit, andalan, dan tahun. Untuk isi debit bulanan kita copy dari data di bulan Januari ini, lalu kita pindahkan ke kolom baru. Setelah itu untuk nomor kita isi dari nomor 1 hingga akhir tahun 2023, yaitu dengan nomor 30. Baik, untuk debit ini akan diisi dengan debit yang berada di bulan Januari, namun kita akan urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk andalan kita akan mengisi dengan memasukkan rumus, dan untuk tahun kita akan menyesuaikan dengan debit yang ada di urutan paling terbesar. Oke, di sini saya akan mentutorialkan cara menentukan tahun secara otomatis, tidak secara manual. Pertama, kita mengcopy dulu data debit Januarinya, lalu kita paste ke bagian sini. Untuk tahun juga sama. Oke, setelah seperti ini, blok bagian atas. Lalu pilih urutkan dan filter, lalu pilih filter. Ketika sudah muncul seperti ini, tandanya berhasil. Lalu kita blok bagian debit dan tahun saja. Lalu kita pilih urutkan dan filter, pilih urutkan custom. Tambahkan tingkat, cukup 2 saja. Lalu kita pilih debit, pilih kolom AM. AM itu menunjukkan kolom tahun. Lalu pilih terbesar ke terkecil dan terbesar ke terkecil. Lalu kita pilih OK. Maka secara otomatis data di tahun ini akan mengikuti data debit yang paling terbesar. Coba kita cross check bahwasanya debit yang terbesar adalah 15,66 ada di tahun 15,66 ada di tahun 2021. Mari kita lihat di tahun 2021 apakah betul sekali. Lalu untuk andalan kita memasukkan rumus sama dengan nomor dalam kurung nomor dibagi (30) dikali di dalam kurung dulu dikali 100. Enter. Oke. Kita mendapatkan 3,3. Namun kita akan mengunci bagian jumlah nomor ini, yaitu di bagian AJ32 ya, bagian sini, dengan cara Fn plus 4 F4. Enter. Oke, karena ini terlalu banyak, mari kita kurangi hingga 2 angka saja yang tersisa di dalam desimal, di belakang desimal. Oke, lalu kita tarik sampai ke bawah. Ya, maka akan didapatkan semuanya. Lakukan hal serupa di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, hingga Desember dengan membuat kolom baru dan perlakuan yang sama. Baik, untuk yang step terakhir kita akan membuat grafik. Pertama kita akan membuat kolom baru lagi yang berisikan bulan, tahun, dan debit. Untuk debit ini nilainya itu dari penandaan yang telah kita lakukan sebelumnya, Q80. Lalu kita masukkan di dalam debit ini tergantung di bulan Januari, Februari, Maret, hingga Desember. Lalu kita blok, kita sisipkan, lalu kita tambah. Ya, bisa jadi sumbu di sini bisa diberi keterangan bahwa ini adalah debit. Oke, label datanya akan memperlihatkan untuk titik-titik tertentu itu nilainya ada berapa. Di sini judul sumbu juga, ini kita bisa menaruh keterangan bulan ataupun tahun.
Maka selesailah sudah tahap-tahap pembuatan data curah hujan terkhusus di Kabupaten Tanah Bumbu. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.